sini saya akan merangkum materi tentang kebutuhan gizi pada bayi dan balita. Kenapa sih gizi itu penting? Yang pertama, bayi dalam fase window of opportunity, di mana periode ini merupakan periode 1000 pertama kehidupan yang dimulai dari masa janin hingga 2 tahun. Di mana periode ini terjadi pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi, apabila gizinya tidak terpenuhi dengan baik pada periode ini, akan berdampak pada fase-fase berikutnya. Dan ini bersifat irreversible sehingga tidak dapat diperbaiki di fase kehidupan berikutnya. Yang kedua, ada fase growth spurt. Fase ini merupakan fase pertumbuhan bayi yang lebih cepat dibanding biasanya. Biasanya ditandai dengan bayi yang sering rewel karena lapar dan pola tidur bayi menjadi berubah. Sehingga bukan hanya gizi bayi saja yang harus dipenuhi, tapi gizi pada ibu menyusui juga harus tercukupi. Yang ketiga, ada gizi yang memadai dapat digunakan untuk pertumbuhan otak, perkembangan kognitif, juga menjaga kesehatan bayi. Kebutuhan gizi bayi dapat dipenuhi dengan ASI hingga usia 6 bulan. ASI eksklusif ini artinya bayi hanya diberikan ASI saja tanpa ada tambahan makanan dan minuman lainnya, kecuali adanya indikasi medis di mana bayi perlu diberikan vitamin mineral dan obat-obatan dalam bentuk sirup. Perlu diingat, bayi tidak perlu diberikan air putih atau makanan lainnya selama periode 6 bulan pertama usianya. Jika hal itu dilakukan, akan menyebabkan bayi cepat merasa kenyang sehingga jarang menyusu. Jika bayi jarang menyusu, beresiko mengurangi reproduksi ASI. Selain itu juga beresiko terkena penyakit seperti diare. Ada komposisi ASI. Ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, asupan gizi dan status ibu gizi. Terdapat beberapa zat gizi tertentu yang jumlahnya akan lebih rendah dalam ASI apabila ibu ini mengalami dehidrasi dan malnutrisi atau kekurangan gizi. Yang kedua, ada stadium laktasi, di mana ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada locostrum. Ini merupakan ASI kental yang berwarna kuning yang biasanya dihasilkan sejak hari pertama hingga dengan hari ketiga. Yang kedua, ada ASI transisi atau peralihan, merupakan transisi dari locostrum sampai menjadi ASI matur. Biasanya diproduksi pada hari ke-7 atau ke-10 sampai 2 minggu pasca kelahiran. Yang ketiga, ada ASI matur, merupakan kombinasi dari formil atau ASI yang dikeluarkan pada awal penyusuan dan mengandung lebih banyak protein, dan juga hin milk atau ASI yang keluar pada akhir penyusuan dan mengandung lebih banyak karbohidrat dan lemak. Biasanya diproduksi di minggu kedua setelah melahirkan. Nah, dari pembahasan tadi mengenai menyusui ASI eksklusif, selanjutnya ASI bisa didampingi dengan pemberian MPASI mulai dari 6 bulan. 6-8 bulan mulai diberikan makanan dalam bentuk lumat, yaitu dihancurkan, disaring, atau dilumatkan hingga halus. 9-11 bulan mulai diberikan makanan yang lembek. 12-23 bulan bisa mulai diberikan bahan makanan yang sama seperti makanan keluarga lainnya yang teksturnya dapat diiris-iris. Ada masalah-masalah pemberian pada MPASI. Yang pertama, MPASI terlalu dini. Hal ini meningkatkan resiko penyakit infeksi, kemudian asupan gizi rendah dan sulit mencerna makanan. Yang kedua, MPASI terlambat diberikan. Hal ini dapat menyebabkan kebutuhan zat gizi kurang, kemudian meningkatkan resiko alergi terhadap makanan dan kurangnya stimulasi oromotor atau gerakan otot-otot yang ada pada mulut. Yang ketiga, bayi mengemut makanan di dalam mulut. Yang keempat, gerakan tutup mulut atau GTM. Ada beberapa hal yang menyebabkan bayi GTM, seperti bayi sedang tidak selera makan, bisa dikarenakan bosan dengan makanan yang diberikan, atau sedang sakit, atau bahkan mungkin bayi masih dalam kondisi kenyang. Yang kelima, picky eater atau pemilih makanan. Biasanya disebabkan karena belum diperkenalkannya berbagai jenis makanan sejak mulai makan. Yang keenam, sulit buang air besar. Perhatikan kecukupan makanan, cairan, serat, dan juga aktivitas yang dilakukan oleh bayi. Terima kasih telah menonton rangkuman materi mengenai kebutuhan gizi pada bayi dan juga balita. Semoga rangkumannya bisa bermanfaat.